Good afternoon, everyone. My followers and who I'm follow back. My name is Annie Arif, and I'm living in my city, Blaricum, in Netherlands. I would like to congratulate to all Indonesian women. Today is Hari Kartini. Selamat atas Hari Kartini. Untuk semua yang berada di manapun berada yang pada saat ini melihat video dari saya, Annie Arif. Semoga dengan apa yang pencapaian oleh kita semua, yaitu dari sekarang ini tahun 2026, sudah banyak yang sudah kita capai sebagai Kartini Indonesia yang mungkin memiliki karier sebagai menteri di Indonesia atau mungkin sebagai pengusaha Indonesia di luar negeri pada saat ini, atau siapapun yang Kartini yang berada di manapun berada, tidak hanya di Indonesia saja, bahkan ada di luar negeri misalnya. Seperti saya sebagai seorang wanita Indonesia yang sudah lama merantau di negeri Belanda. Saya tinggal di negeri Belanda selama 40 tahun. Kemudian saya bekerja di seluruh beberapa negara-negara Eropa Uni. Jadi saya sangat merasakan bahagia bahwa saya juga sebagai salah seorang Kartini, ya apalah artinya seorang Annie Arif ini untuk Indonesia. Nah, pada saat ini saya sedang mengajukan suatu trajek di GCI, yaitu Global Citizenship of Indonesia. Artinya adalah suatu trayek yang mana sangat saya berterima kasih sekali atas adanya trayek ini, karena di trayek ini merupakan suatu cara bagi kami yang telah menjadi warga negara asing, ya, asli kami adalah semuanya sebagai warga negara Indonesia dengan memiliki akte kelahiran yang asli di Indonesia. Kemudian karena kami merantau, ya, apakah dengan menikah dengan warga negara asing ataupun atas keinginan sendiri meninggalkan Indonesia, seperti halnya saya pada saat itu, walaupun sebetulnya saya tidak ingin meninggalkan Indonesia, ya, karena demi masa depan putra saya satu-satunya dari hasil pernikahan kami yang katakanlah pernikahan tersebut gagal. Jadi saya sebagai seorang ibunya yang ingin memberikan masa depan yang terbaik buat putra sulung, satu-satunya anak tunggal dari pernikahan kami. Jadi saya pada saat itu sudah memutuskan pada diri sendiri, artinya meninggalkan tanah air Indonesia untuk berkelana di luar Indonesia. Memang tidak mudah melepaskan, artinya meninggalkan negeri tercinta, negeri kelahiran, meninggalkan sanak saudara, dan tidak mengetahui apakah masa depan yang akan dihadapi itu adalah benar-benar, artinya berhasilkah usaha sebagai seorang ibu untuk memberikan masa depan yang terbaik buat putra tercinta. Dan namun sebagai seorang ibu tentu saja ingin putra putrinya, saya hanya memiliki seorang putra tunggal, selalu ingin yang terbaik, ya, dengan apapun yang kita lakukan. Jadi kami sebagai ibu daripada putra atau putri-putri tersebut memberikan hal yang terbaik, ya, dengan cara meninggalkan tanah air kelahiran untuk tinggal di suatu negara yang kita tidak tahu akankah berhasil kita membesarkan putra ataupun putri yang dibawa dari tanah air ke luar negeri.
Saya waktu itu meninggalkan Indonesia tanggal 30 Mei 1986. Jadi hampir 40 tahun meninggalkan Indonesia. Ya, walaupun saya terus terang sering kembali ke Indonesia ya untuk liburan dan juga untuk menengok sanak saudara. Kemudian yang saya terakhir bertemu dengan papa saya, almarhum Mayor Sukro Muhammad Arif, adalah pada bulan September 1989. Saya waktu itu tinggal hanya 1 bulan dan saya merasakan waktu papa saya mengantar ke lapangan udara Hussein Sastra-Negara, saya seakan-akan memiliki perasaan bahwa itulah saat terakhir saya melihat beliau. Sehingga pada waktu sebelum saya memasuki area onboard, check-in onboard, saya berbalik kembali dan saya memeluk papa saya dan saya mengatakan, I love you papa, aku cinta padamu. Ayah saya pada saat itu tidak mengerti mengapa saya mengatakan demikian. Karena seperti kita ketahui di Indonesia, untuk mengatakan aku cinta padamu terhadap ibu ataupun terhadap adik ayah adalah sangat jarang sekali, bukan? Namun pada saat itu saya hanya mengikuti apa yang saya rasakan. Saya katakan papa saya, ik hou van je. Artinya dalam bahasa Belanda artinya I love you papa. Terus ayah saya melihat pada saya dengan mata pandangan yang entah sedih, entah apa ya. Dia mengatakan pada saya, Eni, papa percayanya dengan bahasa Sunda waktu itu, dimanapun Eni berada, Eni akan berhasil menghadapi hal apapun, cobaan apapun. Karena Bapak tahunya Eni kuat menghadapi apapun. Ingat, ingat masa depan putramu, yaitu Peter Arif Rorim Pandai, adalah sangat tergantung denganmu sebagai ibunya. Karena anak itu merupakan suatu kertas yang putih. Apabila kertas itu kita gambar dengan coretan-coretan hitam, namun maka jadilah lembaran itu akan menjadi coretan penuh dengan coretan-coretan hitam. Namun apabila kertas tersebut diberikan gambar dengan warna-warna seperti akuarel, warna merah, putih, dan segala macam, maka jadilah kertas itu memiliki gambar yang penuh warna-warni. Jadi pada saat itu, papa saya mengatakan, gambarlah kertas tersebut dengan coretan-coretan dan potret-potret yang sangat indah warnanya. Sehingga lembaran yang semula adalah warna putih, nanti akan menjadi suatu lembaran yang sangat bagus dan indah untuk dilihat. Jadi itulah perkataan papa saya yang terakhir yang saya dengar di lapangan terbang Hussein Sastra-Negara Bandung. Dan seiring dengan jalannya waktu, saya dengan putra saya di negeri Belanda, setiap ada kesulitan apapun yang saya hadapi, saya selalu ingat dengan pesan papa saya bahwa putra saya sangat tergantung dengan saya sebagai ibunya. Kemudian pada saat itu saya boleh dikatakan juga
telah menikah dengan seorang pria Belanda. Namun secara jujur, saya mohon maaf kepada yang sekarang menjadi istilahnya manta, Paul Ari Anthony Famoso. Saya mohon maaf sebesar-besarnya bahwa usaha saya selama ini untuk mencintaimu dengan penuh tulus ternyata tidak berhasil. Entah mengapa, seakan ada sesuatu yang menutup hati saya untuk dapat mencintai seorang pria. Saya tidak tahu mengapa. Saya tidak tahu mengapa. Saya sudah berusaha selama ini. Karena sewaktu pria ini menikahi saya, justru sayalah yang justru sayalah yang mengajak menikah. Kemudian ketika pria Belanda ini mengatakan pada saya, wah katanya, saya harus mengatakan apa? Sorry. Saya bilang, bila kamu menikah dengan saya, ini bukan sumpah tetapi merupakan satu ikrar, saya bilang. Saya akan membahagiakanmu sepanjang selama kita menikah, ya. Jadi saya katakan, sorry. Jadi saya katakan ini bukan sumpah, namun seakan-akan merupakan suatu janji dan ikrar yang akan saya penuhi selama saya menikah dengan pria ini. Memang setelah liku-liku panjang kami lalui, di mana saya bersyukur bahwa saya memiliki kemampuan untuk belajar kembali, ya, dalam mengambil satu program diploma yang 2 tahun, karena saya mampu, saya selesaikan dengan waktu yang 6 bulan maksimal. Kemudian dengan nilai yang sangat tinggi, karena memang saya selalu dulu mengatakan kepada papa saya akan meraih nilai 9. Terus papa saya mengatakan, mengapa 9? Karena 10 adalah untuk dosen, untuk guru. Sedangkan 9 adalah untuk saya, papa. Terus kenapa, kata papa saya? Ya, karena 9 untuk saya dan 8 ada untuk teman-teman di kelas yang mungkin bisa mengimbangi saya, atau yuk sama-sama dengan saya gitu. Jadi saya katakan saya akan meraih 9. 8 saya tidak merasa cukup, harus 9. Terus kata bapak saya, seandainya mendapat nilai 7 bagaimana? Wah, saya bilang jangan, tidak akan, saya bilang harus 9. Jadi itulah saya merasa bahagia karena saya juga mampu mengumpulkan atau akhirnya meraih beberapa diploma di studi di Belanda dengan hasil yang outstanding, ya. Dan saya bersyukur bahwa di dalam kehidupan sehari-hari yang katakanlah jauh dari kemewahan, namun saya mampu untuk membayar biaya untuk studi tersebut, juga dikombinasikan dengan bekerja full time. Artinya pada saat itu bekerja full time ada 40 jam per minggu. Kemudian 2 kali seminggu saya pergi ke college, ya, untuk mengambil program diploma. Dan ya, puji Tuhan, syukur, alhamdulillah berhasil semuanya. Sehingga dapat saya mengantongi ijazah perancang mode, kemudian ahli tekstil, ya, dimana saya bersyukur sekali telah banyak saya mendapatkan kesempatan untuk berkarya di Eropa. Walaupun saya tinggal di
negeri Belanda, namun untuk berkarier saya lebih banyak di negara-negara Eropa Uni, seperti misalnya di Benelux, Belgium, Netherlands, Luxembourg, kemudian juga di Ljubljana, Slovenia, dan di Stockholm, Sweden. Jadi saya dapat mengatakan saya merasa bahagia pernah artinya bekerja di perusahaan-perusahaan yang sangat besar, artinya untuk ukuran dunia itu ya. Karena memang katakanlah store-store-nya itu tersebar di seluruh dunia. Kemudian beberapa tahun terakhir karir saya sebagai international trainer, coach, and motivator, di mana tugas saya adalah memberikan pelatihan, juga memotivasi ya terhadap employee yang khususnya yang baru-baru ya, new employees. Nah itu saya mengatakan disitulah artinya kemampuan saya diuji ya, mampu atau tidak melaksanakan tugas dari perusahaan untuk memberikan training pada mereka. Namun saya juga tentunya dibantu oleh tim trainer dari negara-negara lain, seperti misalnya di Eropa, ada yang dari Portugal, Italia, Prancis, ya, dan juga dari Benelux ya, hanya saya sendiri ya. Saya juga merasa heran mengapa hanya saya sendiri yang terpilih. Namun saya mengatakan pada diri saya sendiri, bila memang itu yang telah ditentukan oleh manajemen, hanya memilih satu orang dari Benelux, yaitu saya, Eni Arif, dan saya terima dengan sebaik-baiknya dan membuktikan bahwa saya mampu memberikan trainer, coaching, memotivasi. Nah, kemudian di dalam perusahaan tersebut, saya selalu mengarahkan suatu prinsip bahwa saya tidak pernah bekerja sendiri, artinya secara individu, namun merupakan satu bagian dari tim. Karena apabila tim itu kuat, apalagi tim buildingnya kuat ya, itu akan menghasilkan achievement, artinya satu target yang sudah ditentukan sebelumnya oleh perusahaan. Karena dengan bekerja sama sebagai tim, ya, tim building sebagai tim, apapun targetnya itu insya Allah dapat diwujudkan secara bersama. Kemudian beberapa terakhir terutama di Eropa Uni, ada satu juga artinya suatu prinsip di perusahaan-perusahaan, yaitu DEI, Diversity, Equity, and Inclusion. Artinya di dalam DEI tersebut, Delta Eco India, di mana di dalam prinsip tersebut memberikan suatu arti bahwa meskipun berbeda-beda latar belakang yang dimiliki oleh semua pegawai, namun karena saling menghormati, ya, menghargai satu sama lain, dan juga meskipun terdiri dari berbagai ragam negara, di mana memiliki bahasa masing-masing, ya, bahasa Portugis, Spanyol, Itali, dan lain-lain. Namun saya juga selalu mengatakan terhadap rekan-rekan kerja saya yang dari negara-negara Eropa Uni, di mana biasanya apabila kami makan siang, ya, lunch, itu satu grup itu hanya satu. Misalnya dari Italia berkumpul dengan Italia, dari Portugal
berkumpul dari Portugal dengan berbicara bahasa Portugis. Kemudian dari Italia juga mereka berkumpul dengan satu grup dari Italia sendiri dan berbicara dalam bahasa Italia. Nah, karena saya satu-satu dari negeri Belanda, artinya saya berkata pada diri sendiri, di mana arti daripada diversity apabila masing-masing berbicara di dalam bahasa masing-masing. Lalu saya waktu itu artinya langsung berbicara dengan CEO dari satu perusahaan besar. Saya tidak perlu mengatakan siapa namanya dan juga di perusahaan apa. Ini demi privacy juga ya. Jadi saya mengatakan pada beliau, bagaimana kalau kita katakan pada semua pegawai ya, employees. Jadi termasuk daripada manager dan itu ya, dan juga store manager, katakanlah bahwa kita harus sudah menentukan supaya artinya tidak ada ketimpangan di dalam interaksi satu sama lain. Nah, bagaimana kalau kita tentukanlah satu bahasa persatuan, terus yaitu bahasa Inggris, karena mau tidak mau itu dengan menggunakan satu bahasa, jadi tidak ada lagi asumsi bahwa ini kok dia lihat ke arah saya, kemudian di yang lain juga lihat ke arah saya juga. Jadi tidak ada lagi satu perasaan yang mengatakan, wah ini kayaknya kok mereka lagi ngomongin saya ya. Namun karena dengan ada satu bahasa pemersatu yaitu bahasa Inggris, nantinya tidak ada lagi perasaan gawat nih, ini lagi membicarakan saya. Itu jadi saya waktu itu mohon kepada CEO tersebut, katakanlah yuk bagaimana kalau kita semuanya mengajak dalam satu bahasa lah. Namun apabila mereka sedang istirahat atau lunch break ya, mereka misalnya ada di luar daripada di ruangan atau restoran untuk personel dia, mereka bertemu dengan koleha-koleha yang berasal dari negara masing-masing. Mereka juga memiliki kebebasan untuk bicara di dalam bahasa asal dari mereka datang. Saya bilang begitu. Sehingga artinya kita nanti di dalam perusahaan akan merasakan suatu tim yang menyenangkan. Ya. Tanpa merasa curiga bahwa dia membicarakan saya. Jadi itulah pengalaman saya dengan adanya day, dan saya itu sebagai contoh adalah daripada prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang saya bawa dari tanah kelahiran saya yaitu Indonesia. Karena walau bagaimanapun saya telah lama di luar negeri, juga saya sudah menjadi warga negara di tempat yaitu di mana saya berdomisili lebih banyak di negeri Belanda. Maka saya sudah menjadi warga negara Belanda sepenuhnya. Namun tetap walaupun saya dapat mengadaptasi dengan bahasa-bahasa apapun, misalnya bahasa Prancis, Jerman, bahasa Belanda dan Inggris sebagai bahasa utama saya. Namun saya tetap tidak melupakan identitas eksistensi saya sebagai seorang wanita Indonesia. Saya sangat bangga bahwa saya sebagai seorang wanita Indonesia yang saya berusaha menjunjung tinggi adat istiadat, tradisi Indonesia dimanapun saya berada. Entah saya waktu ada di Ljubljana, ada di Kroasia, ada di Bosnia. Karena saya waktu itu juga dari Slovenia itu dekat ya dengan Kroasia dan Bosnia. Jadi saya suka juga dengan traveling ke negara-negara tersebut. Kemudian saya juga merasakan bagaimana waktu saya mendapat kesempatan training di
head office suatu perusahaan besar, yaitu Hennes & Mauritz di Stockholm, Sweden. Di mana waktu itu saya bertemu juga dengan beberapa kolehayang dari India, ada yang juga dari Singapura, ada yang Malaysia. Kemudian saya merasakan, hey, ini sudah serumpun ya dari Asia. Dan mereka juga, mereka sangat surprise bahwa saya sebagai wanita Indonesia, ternyata ada di Sweden. Saya bilang ya, alhamdulillah, saya mendapat kesempatan untuk mengikuti pendidikan di head office Hennes & Mauritz, Stockholm, Sweden. Jadi demikianlah pesan saya pada Hari Kartini ini. Maaf, tadi saya sedikit emosi ya. Karena ternyata saya ini bukan seorang, karena ternyata saya bukan robot, namun adalah seorang wanita yang memiliki juga emosi. Apabila sedih ya, menangisnya itu bukan dibuat-buat, tapi memang air matanya keluar sendiri tanpa bisa ditahan. Jadi terima kasih sekali lagi untuk semua siapapun wanita Indonesia yang berada di luar negeri maupun yang berada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Saya haturkan selamat Hari Kartini. Marilah kita bersama-sama menjadi Kartini yang menjadikan impian daripada Ibu Raden Ajeng Kartini. Sehingga saya menghimbau, marilah kita bersama menjadi Kartini penerus Ibu Kartini kita. Ya. Terima kasih atas kesempatan saya membuat video ini, dan bagi siapapun yang melihat video ini, saya mengatakan terima kasih. Semoga Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, katakanlah sesuai dengan agama masing-masing, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kita semuanya karunia dan kebahagiaan yang penuh welas asih satu sama lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.